Shalom, selamat sore. Senang sekali dapat berkumpul lagi kembali bersama dengan kekasih Tuhan, dengan saudara-saudaraku. Kami dari keluarga Masa Depan Cerah berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Kembali sore hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita juga akan sama-sama berdoa. Sebelumnya mari saya mengajak kita berdoa. Bapa, kami minta tuntunan-Mu, kami minta penyertaan-Mu. Terima kasih sebab Engkau terus bersama dengan kami sepanjang pagi, siang, sampai saat ini. Saatnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukannya itu dalam hidup kami hari lepas hari. Kuasai hati pikiran kami, kuasai seluruh tempat yang kami pakai untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan Yesus yang berdaulat penuh. Terima kasih Roh Kudus memimpin kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Tuhan, sore ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Imamat pasal 6 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya, itu atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat pasal 6 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Baik, kekasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya dulu mengucap terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah hadir pada sore hari ini bersama-sama dengan kami. Ya, Erubun, Anance Kristina, Ruslina Warfandu, ya Ruslina, Bunda Rida Tarudatuk, Ciyeni Tera, Diana Etes, Anance Kristina, Kosubiakto Suryana. Baik, kekasih Tuhan, kita akan melihat sama-sama kebenaran firman Tuhan. Permohonan maaf yang tanpa disertai dengan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat tidak akan banyak gunanya. Sekali lagi, permohonan maaf yang tanpa disertai dengan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat tidak akan banyak gunanya. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, memang meminta maaf kepada orang lain atas kesalahan yang pernah dilakukan merupakan suatu tindakan yang langka, sebab tidak banyak orang yang bersedia melakukannya. Namun apabila permintaan maaf tersebut hanya dalam bentuk kata-kata dan tidak disertai dengan tindakan untuk memperbaiki diri, maka cepat atau lambat yang bersangkutan akan mengulang kembali kesalahan yang telah ia perbuat. Dengan kata lain, permohonan maaf yang ia utarakan tersebut hanyalah sekadar suatu basa-basi yang tidak akan banyak manfaatnya bagi dirinya yang bersangkutan. Oleh sebab itu, seperti yang dicatat di dalam Imamat pasal 6, orang mengambil dari orang lain apa yang bukan merupakan haknya, haruslah mengembalikan apa yang telah ia ambil itu dengan ditambah dendanya. Tindakan memperbaiki kesalahan ini harus ia lakukan pada hari yang bersangkutan memohon pengampunan kepada Tuhan. Tidak cukup bagi orang tersebut hanya meminta ampun kepada Tuhan,
yaitu dengan mempersembahkan korban penebus salah. Ia juga harus membereskan kerugian pada diri orang lain yang telah ditimbulkannya. Melalui langkah membereskan kesalahan yang telah ia perbuat ini, maka yang bersangkutan akan dibebaskan dari jerat yang akan membawa dirinya untuk melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Nah, oleh sebab itu, kekasih Tuhan, seringkali saudara bisa mendengar pada saat seseorang berbuat kesalahan kepada seseorang, lalu orang yang harusnya bisa memberikan pengampunan, dia akan memberi pengampunan tetapi dengan catatan, baik, saya akan memberi pengampunan, tapi saya akan menjaga jarak dengan dia. Berapa kali saya sampaikan bahwa kalau hal itu yang kita inginkan, sesungguhnya kita tidak memberikan maaf atau pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kita dengan tulus. Lalu saya mengambil contoh, seandainya kalau saya berbuat salah kepada Tuhan dan saya datang minta ampun kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata, "Oke, Bapak Tony, saya mengampuni engkau, tapi saya akan menjaga jarak dengan engkau mulai hari ini." Kira-kira bagaimana, saudara? Kalau hal itu terjadi untuk diri kita, apa yang kita harapkan? Oleh sebab itu, setiap kita juga, kalau kita mau memberi pengampunan kepada seseorang, harusnya dengan hati yang tulus. Kita tidak boleh berpikir menurut pikiran kita, tapi kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada saudara dan saya. Sebab perintah-perintah Tuhan Yesus seringkali berlawanan dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan meminta supaya saudara dan saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak boleh menyimpan, tidak boleh membalas. Oleh sebab itu, hari ini, sore ini kita belajar sama-sama. Kalau kita sudah minta ampun kepada Tuhan, tindakan kita juga harus kepada orang yang bersangkutan kepada kita. Kita harus selesaikan juga dengan hati yang tulus. Jadi bukan sekedar. Sebab kalau kita hanya sekadar memberi pengampunan, itu adalah basa-basi, dan itu tidak ada manfaat bagi hidup kita, sebab kita akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya untuk sore malam hari ini. Baik, kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa bersama. Saya minta izin sekali lagi, saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah bergabung, kepada anak Debbie, Tua Putih Nain, Ibu Melan Yuditya, Ibu Lani Angelina, ya, Mariani, Ibu Esther Iskandar, dan Cieni Tera. Baik, kasih Tuhan, saya mengajak mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena dengan anugerah-Mu Engkau bersedia untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat di dalam hidup kami. Dengan darah-Mu yang kudus, Engkau menghapuskan noda-noda dalam hidup kami dan menjadikan diri kami manusia yang baru di hadapan-Mu. Dengan Roh-Mu Engkau menolong diri kami untuk hidup menjadi saksi-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tolonglah diri kami agar mampu menyelesaikan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat terhadap orang lain. Supaya dengan demikian kehidupan kami tidak menjadi penghalang bagi kesaksian kami kepada mereka tentang besarnya anugerah-Mu yang telah kami alami itu. Juga dengan demikian kami terbebas dari jerat yang akan memperangkap diri kami untuk mengulang kesalahan-kesalahan kami di masa yang lalu. Tuhan yang penuh dengan anugerah, kami memanjatkan puji dan syukur kami kepadamu untuk limpahnya kebaikan-Mu yang telah kami alami di sepanjang hari ini. Engkau telah memelihara diri kami di setiap waktu.
sehingga kami tidak kekurangan apapun juga atas semua yang kami perlukan bagi hidup kami. Engkaulah sumber damai sejahtera yang menjamin masa depan kami, sehingga kami tidak perlu merasa khawatir akan hari esok kami. Kami percaya Engkau setia kepada firman-Mu, dan tidak ada janji-Mu yang Engkau ingkari. Di dalam kesetiaan-Mu itu kami berlindung, dan ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak mau kami kembali kepada cara sistem hidup kami yang salah. Kalau Engkau sudah memberikan pengampunan kepada kami, Engkau mau supaya kami hidup menjaga apa yang telah Engkau berikan dengan tidak berbuat salah. Kalau sebab itu Tuhan, terima kasih kalau firman-Mu mengajar kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka kami akan melakukan itu dengan segenap hati kami, dengan setulus hati kami. Biarlah pada saat ini kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami, kepada orang-orang yang selalu menuding kami, yang selalu mempersalahkan kami. Kami melepaskan pengampunan kepada mereka, siapapun dia saat ini. Kami melepaskan pengampunan kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon belas kasihan-Mu tercurah baginya. Kami mohon Tuhan, biarlah kasih-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami itu juga terpancar kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan sekarang dan selamanya. Sore malam hari ini hamba berdoa untuk Ibu Esther S. Iskandar. Tuhan berkati beliau, Tuhan pimpin dia, bahwa dia semakin taat dan setia kepada firman-Mu. Ajar dia untuk boleh melakukan perintah firman-Mu, sekalipun bertentangan dengan isi hatinya, sekalipun bertentangan dengan keinginan-keinginannya. Tapi Tuhan, firman-Mu mengajar dia untuk melepaskan pengampunan. Dan Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Engkau akan menolong dia, Engkau akan membebaskan dia, supaya dia tidak kembali kepada cara yang salah. Tapi sungguh-sungguh Tuhan, dia akan menikmati berkat janji-Mu di dalam kehidupannya. Berkati pribadinya, berkati anaknya, berkati usaha-usahanya, pekerjaan pelayanannya. Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga mau berdoa untuk saudara Eder S. Herko yang ada di Sorong. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar dia juga mau melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakitinya. Tuhan, tolong dia dengan setulus hati melepaskan pengampunan, dan biarlah Tuhan yang berperkara dengan mereka yang menyakitkan dia. Tuhan, tolong supaya semuanya dapat teratasi, terselesaikan dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan keluar dari hidupnya, sehingga dia boleh menjadi saksi, dia boleh menjadi contoh, menjadi teladan. Firman Tuhan hidup dalam kehidupannya. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba tetap berdoa memberkati semua saudara-saudaraku yang hadir pada sore hari ini. Tuhan berkati mereka dengan semua pelayanan-pelayanan mereka, dengan semua aktivitas kegiatan-kegiatan mereka, apa yang sedang mereka lakukan. Hamba percaya Tuhan Yesus memberkati. Spesial sore hari ini hamba berdoa tetap untuk anak kekasih hamba Tirsa yang ada di Jakarta, di dalam proses pengobatan. Tuhan berkati dia, Tuhan sertai dia, Tuhan pimpin dan bimbing dia, semuanya baik adanya. Terima kasih untuk pemulihan, kesembuhan yang Tuhan berikan kepada dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, terima kasih. Hamba serahkan seluruh keluarga besar hamba di Jalan Serayu, Sanggeng.
Tuhan berkati setiap orang yang ada di dalamnya. Biarlah mereka tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dengan membebaskan semua kesalahan-kesalahan. Hidup dengan membebaskan kebencian-kebencian. Hidup dengan membebaskan, dengan melepaskan pengampunan-pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti mereka. Bapa, biarlah berkat-Mu turun melimpah-limpah bagi semua keluarga hamba di jalan Serayu Sanggeng ini. Bapa, terima kasih, berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kebenaran-Mu turun melimpah-limpah bagi setiap orang-orang yang ada di jalan Serayu Sanggeng ini. Kalau sering mereka memperkatakan Sanggeng wilayah merah, tapi hamba mau tarik dan patahkan, hamba batalkan semuanya itu. Sanggeng bukan daerah merah. Sanggeng, jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus telah menebus semuanya itu. Tuhan Yesus yang telah bayar lunas dengan darahnya. Sanggeng adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu setiap orang yang ada di dalamnya milik Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan pengampunan kepada tudingan-tudingan, kepada tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak keluar dari wilayah kami. Di dalam nama Yesus dan Roh Kudus, tolong kami untuk hidup benar, untuk hidup berkenan, untuk hidup menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Semua sakit penyakit yang mengganggu umat Tuhan di daerah ini, hamba ikat dan patahkan, hamba tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Spesial bagi COVID-19, kami patahkan, kami tolak keluar dari wilayah ini. Bahkan dari kota Manokwari, dari tanah air kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat GKPB Masa Depan Cerah Manokwari. Tuhan memberkati seluruh jemaat umat-Mu yang ada. Tuhan campur tangan di dalam semua aktivitas-aktivitas yang ada, supaya jemaat MBC Manokwari dapat melakukan hal yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih Engkau turut campur tangan dalam setiap pribadi, rumah tangga, bahkan orang-orang yang dikasihi, dicintai, pekerjaan-pekerjaan mereka, pelayanan-pelayanan mereka, pendidikan-pendidikan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Hamba berdoa untuk anak kekasih Debbie Tua Putih Main. Tuhan memberkati dia. Tuhan, kalau firman Tuhan mengajarkan kami pada sore hari ini untuk harus melepaskan pengampunan, biarlah Debbie juga mau melakukan itu. Datang minta ampun kepada Tuhan, tapi lebih daripada itu, Debbie mau melepaskan pengampunan kepada semua orang yang pernah menyakitinya, semua orang yang tidak senang kepadanya, semua orang yang menuding, melontarkan kata-kata yang menyakitkan, dipatahkan dan diampuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan balut luka hati Debbie, Tuhan memberikan yang baru bagi Debbie di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran turun bagi Debbie untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak anak muda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk semua jemaat MDC ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melimpah-limpah. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan jamah dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Darah-Mu menyucikan, menguduskan dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, waktu yang Tuhan berikan kepada kami sore malam hari ini, kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik ya kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, izinkan saya mengucap terima kasih lagi kepada ya Bunda Rida, kepada Debbie, kepada Saudara Moses Aiben. Terima kasih untuk semua yang telah hadir bersama-sama dengan kami sore hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada besok hari dalam waktu yang sama. Shalom, salam MDC.